Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini istri saya ulang tahun dan ya saya pre-order Samsung Tab S7 ini untuk hadiah ulang tahunnya. Nah, kemarin saya sudah pre-order dan di video kali ini saya ingin menjelaskan kenapa kok saya pre-order tab yang terbaru ini. Jadi sebelumnya saya sudah punya yang Tab S6 dan saya suka sekali ini, sering banget saya pakai dibandingkan yang dulu yang Tab A 2015 itu. Meskipun ya itu saya bawa ketika saya kuliah dan sampai sekarang masih bagus sekali. Jadi performanya ya masih oke-oke saja. Tapi ketika saya pindah ke sini itu jauh sekali perbedaannya. Nah, bagaimana dengan yang Tab S7? Kita lihat dulu spesifikasinya. Oke ya, ini dari websitenya Samsung resmi. Nah, untuk bentuknya sendiri agak sedikit berbeda ya. Yang untuk S7 lebih mengotak sepertinya kalau dilihat. Dan ini kesannya jadi lebih tipis. Nah, untuk yang digembar-gemborkan oleh Samsung sendiri ada 4 ini ya biasanya yang dilihat. Jadi pertama refresh rate-nya sudah sangat tinggi. Tapi menurut saya ya kalau misalkan sudah punya Tab S6 kurang tahu apakah akan signifikan perbedaannya. Sepertinya sih untuk penggunaan sehari-hari ya akan biasa saja ya. Terus yang kedua itu prosesornya pakai yang Snapdragon itu ya. Jadi kalau tidak salah yang lama itu pakai Exynos dan menurut saya kalau sudah setinggi itu mau dibuat lebih tinggi lagi ya untuk sehari-hari tidak akan ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya baterai, kalau yang S7 itu kan 8 ribuan ya mAh. Nah, kalau yang S6 itu 7 ribuan. Tapi ya saya gunakan ini juga sehari penuh. Waktu itu saya pernah ngisi untuk yang tutorial seharian. Terus connect ke laptop tidak ada masalah. Jadi ya saya kurang tahu nanti di real life sesignifikan apa kan. Karena colokan ya tinggal colok saja kan, dan kalau sudah selama itu bisa dipakai ya apa pengaruh banyak, sepertinya tidak juga ya. Terus yang terakhir S Pen-nya itu latensinya makin kecil. Dan ya jujur saja waktu berpindah dari yang Tab A 2015 ke Tab S6 itu memang selisihnya terasa sekali dan sangat nyaman. Tapi untuk ini saya tidak yakin akan terasa kenyamanannya karena ini saja sudah sangat bagus kalau menurut saya. Kecuali mungkin kalau untuk yang desainer ya, untuk yang menggambar itu mungkin akan ada perubahan yang bisa dirasakan langsung. Kalau untuk saya pribadi sepertinya tidak. Oke, ini kita lanjut ya. Jadi layarnya lebih besar dan tentunya itu lebih nyaman ya. Kalau lebih besar juga lebih terang dan lebih cepat. Tapi ya sekali lagi ya karena sebelumnya versi yang sebelumnya yang S6 itu sudah sangat bagus. Jadi saya tidak yakin akan signifikan perbedaannya kalau misalkan pernah memakai S6 terus pindah ke S7. Ini yang S7 11 inch, yang S7 Plus 12 inch. Kalau yang S6 itu kan sekitar 10 inch ya. Dan ya tentunya karena lebih baru ya ada upgrade yang lebih baik. Tetapi poinnya di sini saya ingin melihat seberapa baiknya kan selisihnya itu, seberapa signifikannya. Ini refresh rate 60 Hz seperti ini. Ini yang 120. Jadi kalau misalkan kita pindah-pindah tab terus lihat ke menu di scroll cepat itu ya akan ada selisihnya. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari kalau menurut saya sih kurang lebih ya akan sama ya. Nah, semuanya di tablet karena kalau saya lihat di iklannya itu memang arahnya seperti untuk menggantikan laptop, meskipun ya tidak akan mungkin bisa 100% menggantikan laptop, tapi lumayan sangat powerful. Ini the fastest processor dan ya saya tidak yakin ya kalau dibandingkan dengan yang lama seberapa selisihnya itu akan terlihat kencengnya. Karena kalau sudah sama-sama kenceng terus berbeda misalkan setengah detik itu kan ya sudah kan nggak kelihatan juga kalau menurut saya.
buka aplikasi cuma selisih setengah detik dengan kecepatan yang lebih kenceng itu kan ya nggak akan signifikan perbedaannya. Terus ini biggest leap in S-Pen, ultra low latency. Jadi bisa dilihat ya. Jadi mereka menggambarkannya kalau misalkan kita mengarahkan ke layar itu sangat dekat. Jadi mirip seperti nulis biasa. Clip Studio Pen ini kalau untuk yang senang menggambar-gambar. Terus ya ini Mac PDF. Jadi nanti bisa kalau misalkan butuh tanda tangan bisa langsung export. Ada sinkronisasi. Jadi overall memang high end, paling premiumnya dari Samsung ya untuk saat ini. Dan ya jelas ada peningkatan lah dari versi sebelumnya. Tapi kalau saya pribadi, kalau misalkan saya sudah punya yang S6 terus keluar S7 ini disuruh ganti, kemungkinan besar saya tidak akan mau ya, karena ya buat apa kan. Karena saya sangat yakin dengan penggunaan sehari-hari itu yang lama juga sudah sangat mumpuni dan tidak akan signifikan perbedaannya kalau menurut saya. Ini ada beberapa fitur RAM-nya sangat besar. Untuk ukuran tablet itu sangat besar. Terus storage-nya juga sangat besar. Ini untuk prosesor, kamera dan sebagainya. Kamera saya pribadi sangat jarang sekali pakai kameranya tablet. Meskipun kameranya bagus, tapi kan ya take foto, take video kan jadi aneh kan kalau pakai. Ya bayangkan saja ya kalau misalkan sebesar ini kan. Jadi sebesar ini terus ngambil video benar-benar ngeliatin gini ya bisa, tapi rasanya aneh. Dan ini tidak diperlihatkan ya dari sisi desain. Jadi saya buka case-nya. Perbedaan yang paling terlihat dengan yang S6. Jadi kalau yang S6 itu ada lekuan di sini untuk yang bagian naruh pennya. Jadi pennya nanti ditaruhnya membelakangi ini ya kamera. Kalau yang baru tidak, dan tidak ada lekuannya. Dan ini kalau misalkan saya tempel di atas tidak bisa. Ya sebenarnya bisa tapi nggak terlalu kenceng. Nah kalau saya lihat di beberapa video itu bisa ditaruh di atas dan cukup kenceng. Kalau ini kan kelihatan magnetnya di sini saja kan. Ini kan agak geser kan. Jadi tidak bisa ditempel di atas. Nah kalau yang baru saya cek. Jadi ada preference lah, karena kalau misalkan seperti ini, terus ini ditaruh, ya kan, ini kan agak menonjol sedikit. Nah beberapa orang ada yang tidak suka itu, lebih prefer ditaruh di sini. Nah bedanya kalau misalkan yang baru ya, kalau misalkan ditaruh di sini, pennya sambil ngecas. Kalau di sini enggak. Jadi itu. Tapi lumayan untuk beberapa orang yang tidak suka yang di belakang, nah itu sudah bisa mengakomodir. Meskipun tidak ngecas pennya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke alasan lah. Jadi kenapa saya pre-order itu? Jadi pertama, nah saya masih ingat ketika saya ngobrol dulu waktu masih zaman kuliah ya. Jadi teman saya dari Cina itu ya kita banyak ngobrol. Nah, dia termasuk yang punya pendapat kalau ya alangkah lebih baiknya kalau istri itu misalkan punya gadgetnya lebih baik daripada yang suami. Dan setelah dipikir-pikir, ya mungkin kurang lebih saya punya idealisme yang sama ya. Jadi dari sisi misalkan sekarang dari handphone terus laptop juga istri saya sudah lebih baik dari punya saya pribadi. Tapi saya pribadi ya tidak mau kalau sampai misal terlalu bawah dan mengganggu kinerja, karena ya sekali lagi gadget-gadget itu kalau untuk saya itu memang untuk menghasilkan uang lagi, jadi memang guna utamanya ya untuk kerja. Jadi overall masih di bawah tapi tidak yang terlalu bawah, karena saya tidak mau hanya karena itu tadi mengganggu kinerja kan. Maka dari itu ya saya pengen yang lebih bagus untuk membelikan istri. Terus yang kedua, nah dari sisi harga ya, jadi overall ya kurang lebih sama lah, meskipun ya ini terlihat lebih tinggi karena
paling tidak kan ada free keyboardnya. Jadi free keyboardnya kalau misal ini dibelikan keyboard yang asli dari Samsung itu juga harganya mahal. Terus kalau Apple itu entah kenapa saya masih belum srek ya. Jadi saya prefer Android saja. Jadi ya yang kedua dari harga itu menurut saya masih rasional. Jadi dua alasan itu yang utamanya kenapa saya pre-order itu. Dan nah sebagai penutup seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Jadi ini untuk siapa sih sebenarnya kan? Kalau menurut saya lebih ke arahnya itu untuk yang misalkan yang seneng-seneng gambar, ya kan? Yang seneng-seneng gambar terus mau bikin desain itu jelas sangat bagus. Jadi kalau misalkan ya untuk dosen, untuk guru, otomatis ya sangat mumpuni kan. Jadi overpower. Tapi ya bisa jelas saja dipakai. Itu menurut saya. Jadi untuk yang misalkan memang butuh arahnya ke situ, yang ke profesional terus dan sebagainya, nah itu bisa untuk pre-order juga. Tapi saya sarankan untuk tidak pre-order, tidak beli kalau misalkan sudah punya yang lama ya. Ini pendapat pribadi. Karena ketika sudah punya yang lama, melihat yang baru seperti itu, kalau saya pribadi ya tidak signifikan. Kalau misalkan sudah punya yang lama ditukar tambah itu rasanya sayang saja sih. Karena kan kalau program tukar tambah itu kan pasti yang lama dihargainya turun sekali kan dibanding yang dulu. Nah itu. Terus terakhir, nah untuk penutup ya. Jadi kenapa saya beli tablet? Dan ya pertama itu sangat terasa sekali manfaatnya untuk menunjang pekerjaan, dan akhir-akhir ini khususnya di masa pandemi seperti ini sering ya tentang video pembelajaran dan sebagainya itu sangat terpakai sekali. Jadi menurut saya memang sangat menunjang sekali dari sisi pekerjaan. Terus yang kedua, nah dari sisi lifetime, jadi untuk penggunaannya sendiri seperti yang lama kan sampai 5 tahun tidak ada masalah. Coba bandingkan dengan handphone kan. Kalau handphone 3 tahun kemudian mungkin sudah ya kemungkinan besar pengen ganti dan sebagainya kan. Jadi banyak sekali lah yang punya handphone mungkin 2 tahun atau setahun ganti. Tapi kalau tablet relatif lebih awet. Jadi beli sekali investasi yang bagus sekalian. Nah itu bisa dipakai lama buat cari uang, kan lumayan kan, akan balik modal juga kalau misalkan itu akan menunjang produktivitas. Oke, mungkin sekian saja ya, ini opini saya tentang tablet yang terbaru. Kalau misalkan dipakai untuk membuat video pembelajaran cocok atau tidak? Ya sangat cocok jelaskan, bahkan overpower, dan ya sangat menyenangkan lah untuk menggunakan tablet seri S di Samsung kalau menurut saya. Jadi ini bukan promosi, tapi hanya sekedar share pendapat saja, dan saya tidak dibayar oleh siapapun. Oke, sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.